Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Subhan Abu Rizal kembali menjumpai kaum muslimin semuanya dalam Hasanah Ramadan dari Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Kiai Haji Muhammad Samsudin, salah satu dari pengurus PCNU Kabupaten Nganjuk yang saat ini sudah hadir di studio Media Center. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sehat-sehat Yai. Alhamdulillah. Dapat berapa puasa ini? Sudah berapa ini? Dihitung terus. Dihitung terus. Ya, terima kasih kehadirannya karena memang kita mohonkan pesan-pesan Yai terkait dengan pelaksanaan Ramadan agar puasa kita, puasa saudara-saudara kita ini akan semakin berkualitas ya. Tidak sekedar ya setiap tahun datang, setiap tahun pula seperti ini puasanya. Setidaknya ada nilai tambah lah dengan nasihat-nasihat dari kiai-kiai yang rawuh, utamanya dari pengurus Suriah, PCNU di Media Center ini. Nah, untuk saat ini kami mohonkan nasihat ini terkait dengan kewajiban kita melaksanakan sholat. Sholat di bulan Ramadan, sholat 5 waktu saya yakin sudah menjadi hal yang wajar dan sebuah ini. Ada sunat sholat tarweh, ada sholat malam, ada sholat duha, tapi juga ada Yai orangnya puasa, sholat fardu saja juga tidak. Antara sholat dengan puasa ini memang hal yang berbeda, tapi sangat terkait. Ini pripun mohon nasihatnya Yai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu bermuajahah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga ngobrol kita pada saat ini dicatat oleh Allah menjadikan ziyadah barokah di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Pertamanya saya merasa bangga dan syukur alhamdulillah PCNU ini makin berkembang luas ya. Sekarang sudah ada media centernya juga. Ya, alhamdulillah semoga ini menjadi sarana dakwah yang produktif. Ya, amin amin. Ya. Ya. Untuk selanjutnya sebenarnya kita dalam hal ibadah apa saja ya, termasuk puasa, termasuk sholat dan lain-lain. Itu Imam Ghazali itu mempunyai catatan. Catatannya dua hal sebenarnya, yaitu antara ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Bagaimana kita amal kita diilmoni dan bagaimana ilmu kita itu untuk diamalkan. Termasuk puasa, termasuk yang lain-lain. Makanya kenapa kita ini, saya mikir juga pribadi saya sendiri, saya menilai bahwa berkali-kali puasa tapi kok ya cuma gini-gini aja. Seperti ini saja. Iya, apa dari tahun kemarin ini apa yang meningkat buat kita? Ini perlu kita menghisap diri kita. Tahu-tahu puasa lagi. Tahu-tahu. Walaupun puasa. juga senang, tapi apa perubahan yang terjadi pada diri saya? Iya. Kan bisa seperti itu yang perlu diini. Iya, jadi makanya itu dasar utamanya adalah ilmu. Jadi kalau begitu dari tahun yang kemarin dan tahun sekarang ini apa ilmu yang bisa kita terus tambah? Iya. Maka sesibuk apapun kita sebagai orang Islam ini, sesibuk apapun jangan sampai kita meninggalkan kegiatan yang berbau ilmu. Itu penting. Karena apa? Yang mengawal kualitas hidup kita ini nanti berangkat dari ilmu itu sendiri. Baik ilmu agama atau ilmu yang lain, semua ilmu Tuhan ya, ilmu Allah ya semua itu. Nah itu. Nah termasuk ilmu-ilmu yang kelihatannya ringan itu Pak Ustadz, tapi perlu diilmoni. Seringkali kita mendengarkan namu soim ibadatun ya. Turunnya tidur orang puasa itu katanya ibadah gitu ya. Iya. Pertanyaannya apakah terus kemudian kita tidur saja gitu? Mestinya mikirnya kan kebalik ya. Kalau tidurnya aja yang ibadah, apalagi baca Qur'annya, apalagi belajarnya, apalagi ibadahnya kan gitu. Mikirnya kan gitu mestinya. Nah, kenapa kok sampai ada naumu soim ibadatun? Kok nilainya sampai ibadah? Itu sebenarnya kan di situ karena satu ada ilmu. Ilmu apa ya? Ilmu tidur. Itu kan. Ilmu tidur. Iya, ilmu tidur.
Artinya apa ilmu tidur di situ? Orang mau tidur kalau diilmoni. Satu, ya, dengan jangan lupa mau tidur baca doa. Ya. Ya. Bismikallahumma ahya bismika amut misalkan. Kemudian jangan lupa doa itu disertai dengan misalkan baca kulhu falak binas 3 kali, ayat kursi 3 kali baru tidur. Itu kan ada dawuh-dawuh di kitab. Iya, iya. Atau dengan model lain misalkan doa ya bismikallahumma ahya bismika amut, setelah itu baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim liwalidayya wali jami'il muslimin muslimat seterusnya istighfar 3 kali. Atau istighfarnya model begini, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali dibaca. Itu ada keterangan bahwa orang yang mau tidur membaca doa dan kemudian istighfar 3 kali itu dosa-dosa kecil itu akan diruntuhkan oleh Allah. Akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan. Itu satu. Kemudian nanti jangan lupa mau tidur itu kita niat. Ya. Niat nanti setelah kamu bangun tidur mau apa kamu? Ya. Misalkan sekarang mau Ramadan begini tidur jam 10 11 kita tidur. Nanti ya Allah saya tidur, saya niat nanti jam 3 saya mau bangun, saya mau sholat tahajud misalkan. Saya jam 4 mau bangun, mau sahur misalkan. Itu kan niat. Nah, berangkat dari diilmoni seperti itu, maka tidurnya jadi berkualitas. Gitu loh. Berkualitas sekali dan itu bisa menjadi nilai ibadah. Tapi nek naumu soem ibadatun ini tidurnya tidak dingilmoni. Ya, sama tidur kita dengan tidurnya kambing sama. Apalagi hanya sekedar kompensasi dari kelaparan. Untuk menutupi kelaparannya. Agar tidak terasa biar baru zuhur. Masuk zuhur, sholat sebentar, tidur lagi. Tahu-tahu ngasar, selesai kewajiban. Ya, sebenarnya ya walaupun itu masih lebih baik tidur daripada kita menggunjing orang gitu. Betul. Iya betul. kan, masih ya, baik betul. tidur. Tapi kan ada yang lebih baik. Ya. Makanya tidur yang baik tadi ya tidur yang diilmoni ya kembali ke ilmu kan. Itu masalah kecil, belum masalah-masalah yang besar. Ya seperti sholat, seperti puasa dan seterusnya. Ya. Nah, kalau terkait dengan puasa, secara umum puasa dan sholat dulu. Ada banyak orang yang sebenarnya di hari-hari biasa dengan sholat 5 waktu itu mungkin hanya 1 waktu saja atau 2 waktu saja yang tapi puasa kalau Ramadan ini ya giat ya puasa di gimana ini Yai? Ya begini, itu pun juga sebenarnya sudah bagus, cuma kurang bagus. Ibarat rumah itu Pak Ustaz. Mestinya rumah itu butuh tiang 5 atau 4. Tapi ini tiangnya cuma 3. Otomatis rumah itu akan rapuh, mudah ambruk gitu loh. Sama juga kita kan sudah jelas bahwa rukun Islam itu ada 5 ya. Rukun dengan tiang ya. Kemudian salah satunya ditinggalkan, itu berarti ibarat rumah itu mestinya rumah sebesar itu mestinya tiangnya itu mestinya tiang apa ya bahasa Indonesianya ya? Cagak itu. Ya tiang. Tiang itu soalnya Jawa ini dadi wong nih. Gitu. Jadi nggak mempengaruhi apakah keabsahan. Keabsahan orang berpuasa tidak ditentukan karena dia sholat juga ya. Tidak, karena ataupun karena sholatnya seseorang juga tidak dipengaruhi apakah dia puasa ataupun tidak. Gitu. Ya, karena secara fikih itu punya manhaj sendiri ya, punya syarat rukun sendiri, punya waktu sendiri. Tentunya nggak bisa dicampur adukkan secara aturan fikih. Tapi dari sisi hati mestinya sambung ya. Oh, iya betul. Dari sisi akidah tentu sambung mestinya. Iya betul, makanya ya kerapuan iman Islam ini bisa dilihat dari situ. Makanya supaya kita butuh iman kuat, Islam kuat ya, rukun Islam itu ya jangan ditinggalkan. Kayak apapun kesibukan kita ya, sholat kita lakukan, puasa juga oke. Ya. Tentang sholat tarawih yang setiap malam menjadi ini di kita atau kaum muslimin, semangatnya sholat tarawih ini masih ini ya
masih sampai padat lah. Gitu. Iya, betul. Ruang dalam itu padat. Nggak tahu kalau hari kemudian mengalami kemajuan. Betul. Ya. Ini yang masuk pada evaluasi kita bersama. Kita itu setiap Ramadan selalu terjebak oleh apa ya, godaan setan ya. Setan itu memang pinter, pandai. Jadi di awal Ramadan ini setan itu tidak melarang, orang puasa tidak dilarang, orang terawih tidak dilarang, malah enggak, malah diperintah. Oh, datang ke sana. Iya, iya, datang, malah dijongkok-jongkok nih, ayo budal, budal. Gitu. Tapi nanti dah, awas kamu. 10 hari kedua ketiga, awas kamu, pasti kamu gugur di situ. Itu setan. Sehingga ini yang salah satu ya PR kita bersama. Bagaimana ibadah kita itu tetap istiqomah. Gitu. Istiqomah. Jadi kalau awal kita ya tarawih, kita niat. Nawa itu diniati dan diilmoni mulai dari awal. Pokoknya Ramadan ini saya ngeman-ngeman, apalagi Masya Allah fenomena yang kemarin Pak Ustadz, banyak ya 2-3 bulan yang lalu banyak teman saudara tetangga yang mati mendadak. Oh iya kan? Betul ya. Dengan musibah yang kayak begitu, dan kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah ya, umur sehat sampai ketemu Ramadan. Ini kan kenikmatannya luar biasa. Terus kalau kita mau mikir ya, seandainya kemarin kita mati, katut. Kita katut sudah. Wassalamualaikum ya. Yes, innalillahi masjid suatu hari bisa 5 kali. Iya betul. Azannya sama innalillahinya banyak innalillahinya. Banyak innalillahinya. Iya, ngeri ya. Nggih. Ya mestinya bukan tradisi, kesunahan sholat tarawih ini menjadi panggilan hati yang memang bagian dari pengisian hati kita di bulan suci Ramadan. Iya. Ya, kalau semakin malas berarti ya semakin hati kita ini semakin menjauh kan gitu. Iya, termasuk ini Pak, tradisi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan tradisi itu sendiri. Contohnya ya, orang mau belanja itu biasanya di akhir Ramadan. Iya. Tradisi kan itu. Iya. Ya, orang belanja beli apa, pakaian terutama macam-macam. Padahal itu sebenarnya yang betul itu kita itu kalau mau belanja jangan di akhir Ramadan, di awal Ramadan ini. Di awal Ramadan maksudnya? Ya, iya, pertama itu harganya juga belum bersaing ketat ya. Yang kedua pilihannya masih komplit. Yang ketiga ini yang paling utama apa? Bisa dibuat ibadah Ramadan. Pakaiannya itu. Yang kita beli. Iya. Gitu bisa ya. Untuk terawih. Itu kan berkahnya luar biasa gitu. Tapi Idul Fitri itu image-nya itu sudah segala yang baru loh ya. Iya, oke. Sebenarnya baru itu kan tidak harus sehari 2 hari. Iya. Baru tidak harus sehari 2 hari. Iya. Jadi ya, Idul Fitri tidak selalu identik dengan. Terus akhirnya kan begini Pak Ustadz. Begitu kita terpengaruh ya, image kita di situ ya terbawa erosi itu budaya yang belanja, akhirnya dengan alasan belanja itu aja ninggal taraweh. Nah, gitu loh. Betul, itu kan jadi kita tertipu besar itu dengan perilaku setan lewat situ. Bukan kita melarang belanja. Salah satu tipu setan yang 20 hari terakhir tadi ya. 20 hari bukan 10 hari terakhir, 20 hari terakhir. Masya Allah. Iya. Dan itu bagaimana Yai untuk bisa menguatkan ini? Tergantung di hati kita atau apa dengan amalan-amalan sunnah itu? Ya, pertama dari hati dan niat kita sendiri ya. Yang didorong oleh ilmu yang dia miliki ya. Makanya kita itu ilmunya harus kuat biar mendorong kita untuk lebih positif lagi gitu ya. Terus yang kedua bisa dari lingkungan. Dari lingkungan masing-masing. Kita itu kadang-kadang hidup di dalam lingkungan yang glamor kayak gitu, yang kurang peduli dengan ibadah. Akhirnya ya kita ikut dengan lingkungan itu, terbawa dengan larut lingkungan. Makanya ini catatan Ustadz, daerah yang sekiranya ada potensi daerah itu maju dan makmur untuk tataran ekonomi itu harus dibarengi kegiatan religi yang kuat juga. Contoh misalkan di Warujayeng ya. Warujayeng itu kan daerahnya terkenal lumayan ya. Dalam tataran ekonomi. Kemudian perkembangan bangunan. Iya, itu kan luar biasa.
Itu nanti kalau tidak dibarengi dengan kegiatan religi yang kuat, Yeah. masjid yang makmur misalkan, itu bisa bahaya. Orang itu pikirannya ya itu saja, uang saja, makan, uang makan, apa? Nah, tidak peduli dengan kegiatan religi atau ibadah. Makanya di Warujeng itu oke lah ekonomi maju, tapi masjidnya juga harus maju. Nah, gitu. Kan sekarang sudah maju juga masjidnya. Alhamdulillah. Masjidnya kan juga sudah maju, bangunannya juga sudah maju. Gitu, Asal yang sholat jangan maju ya, shopnya. Ini yang susah nanti. Baik, terima kasih Yai atas kerawaannya di Media Center kali ini. Tentu apa yang Yai sampaikan akan bisa bermanfaat untuk warga Nahdliyin khususnya, untuk kaum muslimin semuanya, agar puasa kita semakin berkualitas, semakin padat dengan amal-amal ubudiyah kita, meskipun itu sebuah kesunahan yang gitu ya, sebuah kebiasaan yang membawa kepada padatnya amalan kita di bulan suci Ramadan. Terutama kita yang ngobrol berdua, Pak Ustaz. Nah, itu. Jangan sekedar banyak ngobrol saja. Ikut meningkat gitu. Amin ya rabbal alamin. Baik, Yai, silahkan bisa selamat menunaikan ibadah puasa dan aktivitas di pesantren yang tentu padat pagi, siang, sore, malam gitu. Longgarnya tidak tahu saya, kira-kira longgar jam berapa? Mohon maaf Pak Ustadz kalau saya agak jarang ke kantor. Ya saya di pesantren, saya juga sudah ngurus NU kok. NU pesantren. Iya, betul. Nggih. Ini hampir semua pesantren, apalagi puasa ya. Ramadan begini mesti padat semua ya. Iya, Nggih. Baik, terima kasih. Matur suwun rawuhipun, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, untuk warga Nahdliyin utamanya. Akhirnya saya Subhan Abu Rizal bersama dengan Kiai Haji Muhammad Samsudin Ali undur diri sampai di sini dalam Hasanah Ramadan Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.